Tapi sebelum kita bahas pembahasan hari ini ya, mari kita mengucapkan terima kasih kepada sekitar 1.200 orang yang udah nonton Reels di Instagram saya. Jadi kasih tangan. terima Luar kasih biasa. Ya, ada 1.000, kan ada 4 reels kan, ada 4 reels itu ada yang 600, ada yang 300, ada yang 200, ada yang 100. Jadi pokoknya totalnya ada 1.200 lah yang udah nonton tentang catat mencatat kemarin minggu lalu. Terima kasih. Terus terima kasih juga. Udah nonton. Ya meskipun nggak tahu ya nontonnya full atau cuman kayak 10 detik gitu nggak apa-apa. Nah, Ya apa-apa, yang penting aku views kan. iya, lumayan loh. Siapa tahu juga kan 15 detik pertamanya bagus gitu kan, nangkep sedikit gitu kan. Nah, terus habis itu terima kasih juga untuk yang memberikan like, meskipun nggak banyak tapi terima kasih. Kayaknya kalau saya belum like gitu, saya belum buka soalnya semua. Ada satu yang Bude udah like. Oh, baru satu berarti ya. Nanti saya like setelah ini. Eh, terus terus terima kasih juga. Ini agak kaget sih, ini agak kaget. Terima kasih juga yang udah nge-share. Jadi Oh, ada yang ada yang nge-share. Cuman mungkin karena Instagram saya tuh bukan yang bukan yang artis gitu mungkin ya. Jadi tuh nggak bisa tahu siapa yang nge-share. Pokoknya nggak apa-apa, yang penting ada informasi yang berguna di situ. pokoknya ada tiga apa lima orang yang nge-share kan ada tulisannya kan lima yang panah itu panah ke atas itu tuh ada 5 apa 3 gitu. Berarti kan dia nge-share kan. Nah itu terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu, yeay, congratulations. Oh, terima kasihnya tuh kita dua doang sih yang tahu. Soalnya nggak tahu yang ini bakal saya cuplik nggak. Tapi boleh juga nanti dipotong bagian terima kasih itu boleh lah. Oke. Coba dipotong, nanti ditaruh Blue Force di belakangnya. Oh iya benar-benar ditaruh di kayak blue gitu ya. Nah, ya karena live kemarin tuh saya hari ini pengen agak tenang gitu deh. Soalnya minggu yang lalu kan saya tonton ya. Itu kok kayaknya kita menggebu-gebu banget nih. Karena kita udah kedua kali sebenarnya. Jadi kayak kita kan sesuatu yang sudah kita bahas. Jadi sedangkan yang pertama itu kita nggak terlalu buru-buru kok. Bentar aja kan itu. Iya. Kita kayak lebih Karena tenang gitu. Kayak gini loh. Kita sudah satu, kayaknya ada yang belum kita ucapin nih di sini, tapi kita udah ucapin kemarin, kan jadi ke bawah-bawah dia. Iya, jadi apa meletup-letup gitu terus saya dengerin, suara saya kenceng banget ya, saking semangatnya gitu loh. Ini kayaknya harus lebih tenang. Oke. Aman. Nah, hari ini tuh kita kan mau membahas tentang kalau judul yang saya kirim di di pengumuman story saya tuh judulnya tuh AI teman belajar atau joki tugas gitu. Nah, iya, AI itu juga teman belajar atau negosiasi. AI itu kan artificial intelligence kan, artificial intelligence atau bahasa Indonesianya kecerdasan buatan, atau yang sekarang populer itu adalah salah satu produknya ChatGPT. Meskipun banyak produk AI yang lain, tapi yang paling populer itu kan ChatGPT, ya kan? Kalau sebelum kita bahas lebih detail apakah AI itu teman belajar atau joki tugas, pertanyaan pertama dulu. Kalau di kampusnya Budaya, itu mahasiswanya pada pakai ChatGPT apa enggak? Surprisingly, yes, pastinya. Kayaknya hampir semua pakai ChatGPT. Buat apa tuh? Yang ada banyak yang kemarin yang paling lucu adalah kita tuh baru UTS ya.
Nah, UTS kita itu dikirim lewat HP. Jadi otomatis mereka punya akses untuk membuka HP kan, untuk membuka device lah mereka punya akses. Jadi mereka punya akses untuk membuka ChatGPT. Jadi ujian kita tuh adalah ujian pajak, di mana tarifnya jelas, persentasenya jelas. Terus dia ngerjainnya pakai ChatGPT dan itu benar-benar ketahuan yang kayak dia langsung copy paste gitu loh semuanya. Akhirnya saya komentar di kertas ujiannya, kamu kalau pakai ChatGPT disaring dulu jawabannya, bener apa enggak, sesuai nggak sama tarifnya, kayak gitu. Kocak. Jadi sebagai sebagai background ini tuh ujiannya ujian akuntansi ya. Ya, ini ujian akuntansi, perpajakan lebih tepatnya, ujian pajak. Menghitung pajak gitu. Iya, ngitung pajak dia pakai ChatGPT. Cak banget saya. Itu dia tapi nulis tangan ya. Tulis tangan. Jadi kan memang soalnya memang dikirim lewat HP pastinya dari softwarenya mereka di sana bisa mereka akses terus copy paste di ChatGPT-nya juga bisa. Tapi dia tetap harus menulis poin-poinnya itu benar-benar yang sama kayak ChatGPT kayak titik-titiknya ada di mana yang gitu-gitu itu loh. Yang bikin ketawa. Kocak. Yang bikin ketahuan apa sih? Bagaimanapun kalaupun itu ujian teori, kalau misalnya kita sudah cukup paham dengan dasar-dasar yang kita punya, mata kuliah kita, pasti kita tahu kan kalau ini bukan bahasa manusia. Oh, Ini bukan bahasa. Nah, salah satunya ya cara dia yang harusnya tarifnya 5%, dia bikin tarifnya berapa persen, dan itu nggak ada originalnya dari mana, lalu kemudian cara dia menyusun jawaban, urutan jawaban. Nah, itu tuh yang biasa banget ada di ChatGPT kayak gitu. tapi lucunya meskipun dia udah pakai ChatGPT tetap salah jawabannya ya. Tetap salah. Tetap salah jawabannya. Mau bagaimanapun kalau ChatGPT, mungkin kalau misalnya dia pakai yang berbayar, yang upgrade yang premium, mungkin dia bisa benar. Kan kalau tarif perpajakan ini fleksibel ya. Sedangkan tarif yang saya masukin ke dalam ujian itu tarif yang baru terlaksana baru tahun 2024 dan ChatGPT belum sampai ke sana. Belum dimasukin datanya. Ya, Iya, belum. datanya tentang ya. Bener. Jadi ya udah gitu. Berarti sama ya. Kan kalau Budaya itu kan dosen akuntansi, kalau saya kan dosen TI. Berarti bukan cuma mahasiswa TI ya yang pakai ChatGPT, ternyata mahasiswa akuntansi juga pakai ChatGPT. Kayaknya sekarang semua mahasiswa, semua jurusan kayaknya udah semua jurusan udah pakai ChatGPT ya. Nah, tapi yang unik ya, ini kita sebelum masuk lagi ke ChatGPT kayak masuk ke poin-poin kita tuh harus gimana sama ChatGPT, kita cerita pengalaman ketemu mahasiswa yang pakai ChatGPT dulu deh ya. Jadi itu waktu itu saya pernah ya bimbingan mahasiswa tuh bimbingan sama saya baca skripsinya dia, itu tulisannya itu bagus banget, kata-katanya tuh teratur, strukturnya bagus, kalimatnya bagus gitu kan. Tapi kenapa saya bisa berpikir bahwa ini pasti ChatGPT dan pasti bukan dia yang membuat, adalah karena kalau dia ngomong ya itu tuh bahasanya dia atau kalimat-kalimatnya dia itu nggak teratur. Jadi saya ya nggak percaya kalau orang dia ngomong aja berantakan kan istilahnya gitu ya. Dia ngomong berantakan. Nggak mungkin dia bisa nulis sebagus ini gitu kan. Nah jadi waktu itu saya tuh nanya sama dia, ini kamu tulis sendiri atau waktu itu saya ngomongnya bukan ChatGPT sih, ini kamu nulis sendiri atau dibikinin teman gitu. Terus dia bilang ini saya tulis sendiri Bu gitu kan. Oh ya bener nih kamu tulis sendiri gitu kan. Iya. Habis itu saya tanya, saya baca kalimat yang dia tulis, yang ChatGPT tuliskan untuk dia di skripsinya. Ini maksudnya apa gitu kan. Terus
dia bingung nggak bisa jawab. Eh, Maksudnya apa Bu gitu? Loh, ini kan kamu yang tulis, masa kamu nggak tahu? Ini saya cuman membaca apa yang kamu tulis di sini. Saya pengen tahu maksudnya tuh apa. Nah, di situ baru dia akhirnya ngaku bahwa skripsinya itu buatan ChatGPT gitu. Gitu. Kalau saya ketahuannya gitu. Kalau Budaya kan ketahuannya karena pertama salah, terus kayaknya ini bukan bahasa manusia gitu kan. Kalau saya ya nembak langsung, membuktikan langsung ke dia. Kalau yang bimbingan kayak gitu juga ada ceritanya. ChatGPT ini banyak cerita di mahasiswa. Ya, benar. Kalau yang mahasiswa bimbingan terus dia datang dengan ChatGPT itu banyak. Apalagi kalau misalnya sekarang mahasiswa itu cukup cerdas ya. Saat mereka punya jawaban, kan ChatGPT itu bisa bikin skripsi, bisa bikin pendahuluan segala macam, bisa jago dia. Nah, kemudian dia mengcopy semua bahasa itu lalu dia bilang buatkan dalam bahasa manusia. Ya, benar. Benar. Bisa, bisa. Jadi jawabannya lebih manusiawi, tulisannya lebih manusiawi. Saat dibaca, memang jadi lebih rapi. Karena saya tidak mengenal mahasiswa ini sebelumnya, saya kira ya mungkin dia memang cerdas saja anaknya. Saya pikirnya seperti itu. Tapi yang membuat saya curiga adalah saat kita membuat skripsi, pasti otomatis latar belakang itu harus kuat kan? Yang saya tanyakan adalah latar belakang. Saya selalu bertanya latar belakang pada setiap mahasiswa yang skripsi. Pasti latar belakangnya. Kamu bikin penelitian ini karena apa? Pertama dia akan baca dulu. Dia baca, lalu dia sebutkan yang dia baca. Saya tanya, maksud yang kamu sebutkan itu apa? Dia nggak tahu. Jadi dia cuma asal nulis. Dia nggak tahu yang dia tulis apa. Terus saya tanya, terus kamu dapat ini dari mana? Dari internet, Bu. Nyebutnya gitu. Dari internet, Bu. Internet bagian apa? Di internet juga ada jurnal yang bisa kamu pakai. Di internet juga ada beberapa blog orang yang tidak bertanggung jawab. Di internet juga ada ChatGPT. Kamu pakai apa? Saya tanya gitu. Terus dia bilang, ChatGPT, Bu. Akhirnya dia mengaku. Ya, ujung-ujungnya pasti harus mengakui. Karena kan kalau kita tanya, dia nggak tahu. Ya udah, kalau udah kayak gitu biasanya kalau masih tahap bimbingan atau masih tahap proposal, saya biasanya bercandain aja. Kayak ya udah bawa sini lah ChatGPT-nya biar ChatGPT-nya aja yang dilulusin. Biasanya saya akan kayak gitu. Sudah ya. Kamunya nggak lulus, ChatGPT-nya yang lulus, saya gituin. Baru enggak Bu, diperbaiki bla bla bla, baru pergi ke sana. Pernah juga kalau Budaya kan ceritanya kan dia minta tolong sama ChatGPT, terus dia minta ChatGPT untuk mengubah kalimatnya menjadi kalimat apa kayak bahasa manusia gitu kan. Nah, kalau ini mahasiswanya itu pakai 2 AI. Jadi AI pertama itu ChatGPT. Dia mungkin minta bikinin latar belakang pendahuluan gitu kan. Nah, terus hasil latar belakang pendahuluan yang dibikinin sama ChatGPT itu dia copy paste ke AI kedua, namanya Perplexity. Emang ada nama AI Perplexity. Terus di Perplexity itu dia parafrasekan kalimat ini gitu. Jadi saya tahu aplikasi itu sering digunakan. 2 kali filter berarti kan. Terus dari Perplexity itu dia balikin lagi ke ChatGPT, dia minta rangkum ke dalam beberapa kalimat, beberapa paragraf gitu. Jadi udah 2 kali bolak-balik gitu. Akhirnya tetap aja ketahuan ya, karena itu tadi ketika kita tanya dia nggak bisa jawab gitu. Iya ya kan. Tapi ada gitu. Tapi ada satu cerita lagi nih. Ini ceritanya nggak tahu sih lucu apa nggak. Tapi bagi saya waktu itu lucu. Tapi mungkin terlalu relate sama Budaya. Jadi ceritanya gini, kalau di kampus saya itu kan ada kayak apa namanya ibadahnya mahasiswa Kristen gitu kan. Ada ibadah mahasiswa Kristen. Nah, kalau di ibadahnya mahasiswa Kristen itu mereka itu tuh disuruh sharing. Setiap pertemuan tuh disuruh sharing gitu.
misalnya hari ini kita bahas temanya ini. Setelah kita baca, setelah dijelasin sama pembimbingnya atau pembinanya, mereka yang gantian sharing gitu kan. Nah, terus satu kali tuh udah gantian tuh, ayo kamu sharing gitu kan. Nah, terus dia tuh lihat HP gitu, dia ya kan maksud kita kan mikir oh mungkin dia nyatet sharingnya tuh di HP gitu kan supaya dia ingat, terus dia omongin lagi. Tapi kok sharingnya dia tuh kayak kalimatnya tuh nggak kayak orang sharing, ngerti gak sih? Kayak kan Iya ya. ngomong itu kan ya pakai bahasa sehari-hari lah. Kalau zaman SMA kan ceritakan dengan bahasamu sendiri gitu kan, ceritakan dengan bahasa sendiri gitu kan. Nah dia tuh kok bahasanya baku banget gitu Ketahuan itu bukan dia. banget gitu kan. Terus habis itu pembimbingnya tuh bilang gini, wah ChatGPT sekarang udah bisa khotbah ya gitu. Iya. Ujung-ujungnya dibawa bercanda. Tapi kalau untuk di ranah yang serius, hal ini cukup serius. Tapi kalau untuk yang bercanda-bercanda gitu bisa dibecandain. Iya sih, cuman maksudnya gini loh, bahkan untuk sharing sharing apa ya, ibaratnya sharing pencerahanmu gitu ya, sharing terangmu lah gitu kalau bahasa Kristen gitu ya, terhadap eh, firman Tuhan aja, kamu tuh harus pakai ChatGPT gitu loh kan, ibaratnya kayak misalnya kita pengajian, terus itu kita Males pengajian, banget terus sih itu berpikir. Males banget jadi bocahnya berpikir. tapi tapi itu satu ya, dia males banget. Kedua, kok dia bisa ya kepikiran kayak gitu ya, Iya, untuk mencari ChatGPT untuk hal yang ketuhanan gitu, hubungan dia sama Tuhan. Ya Allah. padahal itu bukan disuruh apa ngomong yang keren gitu, enggak, pokoknya kamu tuh dapat apa gitu loh, dari kayak kalau pengajian tuh kamu tuh dapat apa gitu kan. Pencerahan bukan sih? Dia Pencerahan ya. Kayaknya harus ditutup laptop. ya kayak kamu tuh dapat dapat pencerahan apa gitu tuh, dia harus nanya ChatGPT. Itu lucu banget sih. Dan pembimbingnya tuh sampai bilang gini, wah sekarang ChatGPT udah bisa khotbah. ChatGPT bisa khotbah. Ya, nah kan oke, kalau misalnya dari cerita-cerita kita, berarti kan kebanyakan itu ChatGPT itu jatuhnya tuh jadi menggantikan gitu kan, bukan membantu. Tapi jatuhnya tuh jadi Iya. kayak kan, nah, Joki. ya jadi joki, joki gratis toh. Karena kan kalau yang orang kan berbayar, kalau ini kan ada yang gratisnya. Nah, Jago kalau misalnya apa namanya, yang kemarin tuh saya sempat pengen cerita sama Budaya sih. Kalau kita kemarin minggu lalu kan kita bahas tentang Tony Stark kan. Tony Stark itu kan sebenarnya dia juga punya AI, ya kan? AI-nya dia itu si Jarvis itu kan. Jadi tiap kali dia mau bikin sesuatu, dia pasti ngobrol sama Jarvis. Dia minta Jarvis bikinin ini gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Mr. Stark ini di film Iron Man itu, di semua film Marvel yang ada dianya, itu Jarvis itu tuh posisinya itu hanya membantu ya. Dia itu benar. bukan menggantikan. Kayak Ya, diminta dia tuh tolong ya kayak asisten pribadi. Tolong buatkan jubah yang gitu. asisten Jatuhnya jadi pribadi. kayak juga pribadinya si Stark. Kalau kendalinya tetap di dia, tetap di si Tony. Bener-bener. Kendalinya tetap di Tony, dan apa namanya, pemikirannya juga tetap di Tony. Si Jarvis itu cuman membantu dia untuk kayak ya asisten, ya bener asisten pribadi. Tapi kalau menurut Budia ya,
kalau dari cerita kita, jadi kan kebanyakan mahasiswa itu menganggap AI atau ChatGPT itu kan menggantikan mereka, bukan membantu mereka. Nah, kalau menurut Budia itu kira-kira bakal berbahaya nggak sih ke depannya nih mahasiswa kalau kayak gini terus? Atau kalaupun berbahaya tuh apa tuh menurut Budia? Oh, kalau kita tanya apakah berbahaya untuk mahasiswa untuk sekarang, kayaknya tidak ada masalah untuk sekarang, kalau sekarang. Tapi kalau untuk mereka setelahnya itu loh, kayak sekarang tuh jelas mereka itu akan membantu mereka kan, kayak mau cepat lulus atau benar di jawaban UTS, benar di jawaban UAS itu justru akan membantu mereka, sangat membantu mereka. Tapi setelah mereka selesai dari UTS atau UAS, tetap kan yang dipertaruhkan di dunia pekerjaan, yang dipertaruhkan di dunia yang lewat dari masa kuliah ini adalah skill dan kreativitas thinking. Jadi kalau misalnya seseorang kayak tadi tuh yang Ibu Lena cerita, yang dia untuk hal-hal yang ceramah aja, untuk pencerahan ketuhanan aja dia mesti nyari chat GPT. Artinya kan terlalu malas untuk berpikir. Terlalu malas untuk berpikir. Jadi mau tidak mau critical thinkingnya dia nggak ada. Nah, orang-orang yang tidak punya critical thinking itu tidak akan bertahan di dunia pekerjaan. Orang-orang yang tidak punya cara untuk memikirkan satu hal atau tidak mau membebankan pikirannya dengan masalah, orang-orang yang tidak akan bisa bertahan. Jangankan di dunia pekerjaan, di kehidupan ini aja dia nggak bisa bertahan. Mau jadi apa? Mau jadi apa dia ke depannya, itu sih sebenarnya yang jadi masalah, dan itu masalah besar banget. Contoh paling nyatanya adalah generasi zaman sekarang yang kalau misalnya sudah lulus sekolah pun tetap masih tidak tahu apa-apa tentang apa yang dia pelajari. Contoh ada banyak kayaknya di TikTok di mana anak-anak yang ditanya ini, ditanya itu dia nggak tahu sama sekali. Padahal sudah lebih usianya harusnya mengetahui itu kan. Hal-hal dasar dia nggak tahu gimana dia mau bertahan, itu sih yang jadi masalah sebenarnya. Kasiannya anak-anaknya itu. Iya, kalau tadi Budia ngomongin critical thinking itu tuh sebenarnya bener banget dan sama kayak yang dibilang sama Profesor Stella Christie, Wamen Wamen apa sekarang namanya? Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Sekarang kan udah dipisah tuh. Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi kalau nggak salah tuh ya, Kemen itu. Kalau singkatannya nggak tahu, pokoknya Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi. Nah, si Profesor Stella itu nyambung sama yang Budaya bilang. Kalau misalnya kita terus-terusan menggunakan ChatGPT atau menggunakan AI, maka ini saya baca aja ya. Jadi persis nih omongannya gini. Tunggu. Kalau nanti ujian beneran harus nulis jawaban pertanyaan, nggak ada chat GPT, pasti kamu nggak bisa mikir lagi. Ini karena kalimat omongan ya, jadi agak kurang terstruktur gitu. Jadi menurut Profesor Stella, ketika kita sudah tergantung sama ChatGPT, sama AI, maka ketika kita sudah nggak ada ChatGPT itu, nggak ada AI itu, maka kita tuh nggak bisa berpikir gitu. Karena kita nggak punya critical thinking tadi, kita nggak punya, kalau dibilang nggak punya otak kan punya otak gitu ya, tapi otaknya itu udah nggak bisa diajak berpikir lagi gitu. Apa bahasanya minggu lalu tuh, otaknya aktif atau enggak? Ya, otaknya nggak aktif lagi berarti kan. Iya. Kalau aktif lagi nggak bisa diajak berpikir. Kalau bahasa anak-anak Twitter, otaknya cuma pajangan doang. Dapat gratis soalnya, ya udah dipajang aja. Nah itu. Gratis ya Allah. Dan kalau misalnya ini menurut Profesor Stella ya, ketika kita menyuruh ChatGPT untuk membuatkan kita tulisan, dalam hal ini ya mungkin skripsi gitu kan mahasiswa, membuat tulisan terus menerus kita bergantung dengan ChatGPT untuk menulis, maka kita tidak akan lama-lama kita tuh tidak akan punya naluri
untuk tahu, kalau dia bilang sih bukan naluri ya, dia bilang tidak punya hati nurani. Tidak punya hati nurani dan sensitivity untuk membedakan kualitas. Jadi kita tuh udah nggak tahu lagi mana tulisan yang bener-bener manusia yang bikin, mana tulisan yang dibikin ChatGPT, atau bahkan mana tulisan yang bener-bener bagus, atau mana tulisan yang nggak bagus. Jadi kita udah kehilangan kemampuan kita untuk berpikir. Wow, serem ya. Serem sih. Lebih jauh kayak gini malah. Terkadang yang di ChatGPT itu kan tidak seluruhnya benar. Teknologi secanggih apapun dia pasti ada kelemahannya, kayak tadi tuh yang masalah pertama, yang pajak. Dia nggak tahu tarifnya berapa dan dia bikin tarif yang lama dan itu pun salah. Nah, kita sedangkan mahasiswanya dia nggak tahu kalau itu benar atau salah. Nah, lama-kelamaan kejadian kayak gini itu nggak cuma sekali dua kali, akan terus-menerus terjadi. Jadi orang-orang selain dia tidak tahu kualitas tulisan itu adalah kualitas yang baik diciptakan manusia atau kualitas yang memang diciptakan oleh teknologi, dia juga nggak tahu kebenaran dari yang dia dapatkan itu. Dia ngerasa, oh ya udah kalau dari ChatGPT sudah benar aja, sudah pasti ini benar. Padahal belum tentu kalau dari ChatGPT ini jawabannya salah. Ujung-ujungnya akan ada realisasi sih, kayak pembenaran kalau semua yang dari internet itu benar. Ini kedepannya agak bahaya sih. Ya, kalau kita bahas critical thinking lagi, salah satu poin critical thinking itu kan kalau nggak salah ya, itu kan curiosity kan, rasa penasaran, ingin tahu. Nah, udah nggak ada tuh rasa ingin tahu. Pokoknya ya udah yang dibilang sama ChatGPT itu udah pasti benar, nggak ada rasa untuk mencari tahu. Misalnya kalau zaman kita dulu kan, misalnya baca buku kan, oh menurut buku ini gini, kita kan pengen tahu nih, kalau menurut sudut pandang yang buku lain tuh gimana, atau menurut sudut pandang yang lain tuh gimana, kan ada rasa ingin tahu kan, rasa ingin mencari gitu. Tapi kalau misalnya terus menerus bergantung sama ChatGPT, kita akan ya udah pokoknya yang sumbernya dari ChatGPT itu udah pasti bener, nggak pengen tahu lagi, nggak pengen cari tahu informasi lagi gitu. Terima aja gitu apa yang dibilang sama ChatGPT. Ya. Kalau kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong soal terima aja yang dibilang ChatGPT, ada yang lebih serem lagi loh. Banyak loh orang tuh yang curhat sama ChatGPT loh. Oh banyak. GPT ini bisa menjadi sesuatu yang kita inginkan. Yang kita mau. Contoh paling banyak kemarin tuh ada thread di Twitter, dan itu tuh dia mau ChatGPT itu bertindak sebagai seseorang yang soft spoken, terus bucin, terus word of affirmation gitu kan. Ya bisa, tentu saja bisa. Jadi seolah-olah kayak ngobrol dengan seseorang yang memang tipe dia banget. Memang yang dia harapkan adalah ada orang seperti itu. Itu gimana ya? Dibilang serem, serem, enggak juga enggak. Itu kalau misalnya dia terus-menerus ketergantungan sama komunikasi dengan ChatGPT dengan gaya yang seperti itu ya, lama-lama dia juga bukan cuma kehilangan critical thinking, tapi dia juga kehilangan kemampuan bersosialisasi loh. Jadi dia tuh nggak bisa bersosialisasi dengan orang lain karena dia cuma bisa bersosialisasi dengan ciptaannya dia sendiri kan, dengan yang ibu bilang tadi, yang soft spoken, yang bucin, yang lembut. Sedangkan manusia di dunia ini kan berbeda-beda jenis gitu kan, karakteristik. Dan kita kan harus bersosialisasi dengan manusia yang berbeda-beda ini gitu kan. Kalau kita terbiasa, maka kita udah nggak punya rasa, nggak punya kemampuan bersosialisasi lagi berarti kan. Iya. Ada satu film sih yang dulu, film lama tapi sebelum ChatGPT ini ada satu film yang judulnya adalah Her, kalau nggak salah. Judulnya tuh Her. Itu tuh tentang satu orang laki-laki yang dia hidup kesepian dan dia cuma ditemenin sama HP-nya aja. Jadi dia pergi kemana-mana sama HP-nya, ada apa-apa dia ngobrol sama HP-nya ya. Waktu itu kayaknya yang masih Hai Siri yang gitu loh, yang bisa diajak ngobrol. Nah,
Nah, yang kayak gitu. Jadi pada akhirnya dia akan hidup sendirian. Sebenarnya gini, apakah hidup sendirian ini buruk atau enggak? Kan enggak juga sih. Banyak orang yang hidup sendirian dengan baik-baik saja. Tapi intinya bukan itu. Tapi kemampuan dia bersosialisasi saat dia membutuhkan orang lain, membutuhkan bantuan secara nyata nih. Dia nggak bisa meminta tolong untuk orang lain. Atau misalnya dia mau menolong orang pun nggak bisa. Rasa simpatinya berkurang. Simpati terhadap manusia. Rasa simpati dan empati dia jadi berkurang terhadap manusia. Efeknya jauh sih teknologi ini. Tapi kan namanya perubahan. Ya, benar. Benar. Namanya perubahan pasti kita tuh mau nggak mau kita harus tetap menghadapi dan beradaptasi ya kan sebagai makhluk hidup. Hanya saja lagi, apakah kita beradaptasi ini kita yang mengikuti teknologi atau teknologi yang mengikuti lifestyle-nya kita? Kita yang tergantung teknologi atau teknologi yang memang kita masukkan ke dalam hal-hal yang kita butuhkan saja? Kan berbeda konteksnya. Ya, betul. Makanya kan kalau misalnya kita itu menjadikan teknologi itu sebagai asisten atau sebagai teman belajar, itu akan berbeda hasilnya daripada kita menjadikan teknologi itu sebagai jokinya kita. Atau joki itu kan artinya kan menggantikan kita kan, menggantikan fungsi kita. Harusnya kita yang belajar, tapi joki yang belajar. Harusnya kita yang ngerjain tugas, tapi joki yang ngerjain tugas. Kan itu kan sebagai joki itu kan. Nah, lama-lama kan kita jadi kehilangan kemampuan kita kan, karena semuanya digantikan atau semuanya dikerjakan oleh AI gitu kan. Anyway, ngomong-ngomong soal beradaptasi, ada satu kalimat yang menarik dari profesor at Harvard Business School. Nah, ini waktu saya baca kalimat ini ada beberapa apa ya istilahnya pemikiran yang bisa macam-macam deh pokoknya. Nanti coba ya Budia, menurut Budia gimana? Menurut Al-Karim Lakhani, profesor Harvard Business School, dia bilang gini, AI won't replace humans, but humans with AI will replace humans without AI. AI harus kita AI tidak akan menggantikan manusia, menurut dia ya. Tapi manusia dengan AI akan menggantikan manusia tanpa AI. Ya, iya itu perubahan teknologi. Makanya banyak sekarang pekerjaan yang remote kan, pekerjaan dari rumah, yang tanpa harus orangnya datang ke kantor, bisa berjalan dengan lancar jaya, tanpa harus ada orang yang pergi ke kantor lagi, tanpa harus dibayar lebih untuk membayar manusia yang datang dengan uang transportasi dan uang konsumsi. Hanya perlu manusia dengan gadget. Ya, bisa bekerja di rumah. Ya, ibaratnya kan manusia yang diperlengkapi dengan dengan teknologi gitu kan. Ya. Manusia kalau Nah, ini tuh nyambung lagi dengan yang tadi saya kirim ke Budia, reelsnya Najwa Shihab sama Jensen Huang. Jensen Huang nih CEO-nya Nvidia. Kalau yang nggak tahu Nvidia tuh coba lihat laptop kalian, kalau ada tulisan Nvidia tuh berarti grafiknya bagus. Jadi dia yang bikin apa ya istilahnya ya, pokoknya Nvidia tuh salah satu perangkat yang untuk grafis gitulah yang ada di laptop. Nah, si Jensen Huang nih bilang gini, pada akhirnya semua manusia itu nantinya harus belajar cara berinteraksi dengan AI. Jadi sebenarnya tuh bukan kita tuh benci sama AI, bukan kita tuh benci sama ChatGPT, tapi kita tuh harus belajar berinteraksi dengan ChatGPT atau AI karena mereka itu tuh mereka udah kayak manusia gitu ya. Hidup mereka. Karena
Karena ChatGPT atau AI itu pada dasarnya adalah asistennya kita. Iya, di itu masa dan di masa kini sih. iya di masa sekarang gini sih masalahnya. Kalau kita sebagai dosen nih, pandangannya sebagai kita sebagai dosen. Kalau misalnya orang yang sudah bekerja jelas dia sudah punya skill dasar. Jadi dia menggunakan AI ataupun ya ChatGPT lah paling dasar itu untuk mengembangkan kemampuannya dia. Tapi ini nih anak-anak yang baru menetas, anak-anak yang masih mahasiswa nih, kita sebagai dosen, cara kita menghadapi gonjangan-gonjangan di tengah AI ini yang dimana mahasiswa kadang dia merasa dia tahu segalanya selama gadgetnya ada di dia. Selama HP-nya ada di dia, dia ngerasa oke-oke aja. Aku bisa kok ngejawab soal ini, soal itu, asal ada ChatGPT. Nah, kita sebagai dosen ini yang dihadapkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang seperti ini, kan di satu sisi kita tidak bisa menahan sih, lebih kayak tidak bisa memaksa mahasiswa untuk tidak melihat internet, untuk tidak menggunakan internet. Kayak kemarin yang minggu lalu kita bahas itu adalah mencatat yang dimana profesor bilang dia akan menjauhkan anak-anaknya dengan gadget di saat dia mengajar. Di saat kita mengajar tentu kita bisa melakukan itu karena waktu di kelas itu kuasanya kita sebagai dosen. Tapi saat mereka mengerjakan tugas atau keluar dari kelas kita kan nggak bisa memaksa untuk tidak menggunakan ChatGPT. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan kayaknya sejauh ini setahu saya yang saya lakukan adalah bagaimana kita merespon setelah mereka menggunakan ChatGPT. Tugas yang kita kasih itu misal adalah teori yang bisa dicari di ChatGPT dengan gampang. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Nah, iya. Memvalidasi kembali apa yang mereka kerjakan. Ujung-ujungnya pergi ke sana sih, kerja ekstra ujung-ujungnya ya. Iya. Sebenarnya jadinya kita tuh bukan cuman sekarang nih dosen tuh bukan cuman mendampingi mahasiswa untuk belajar, maksudnya memberikan ilmu kepada mereka tentang misalnya TI, tentang akuntansi, bukan cuman memberikan ilmu tentang itu doang sekarang. Jadinya kita tuh mendampingi mereka untuk belajar bagaimana menggunakan ChatGPT ini dengan bijaksana gitu loh. Jadi PR lagi kan. Ya. Jadi PR lagi, bagaimana informasi yang mereka dapat dari ChatGPT itu memang benar mereka tahu, mereka pahami, dan memang benar sesuai yang kita mau. Kadang itu sih yang kayak setelah mereka mengerjakan sesuatu, setelah mereka tahu jawabannya, mereka akan malas untuk memilah kembali jawabannya mereka itu. Iya, dan kita tuh juga jadi PR lagi bagaimana caranya supaya kita tuh memberikan tugas itu bukan kita memberikan tugas dan jawaban jawaban tugas itu tuh maksudnya gini, gimana caranya kita memberikan tugas yang membuat mereka itu bukan hanya sekedar menjawab, tapi mereka jadi punya yang tadi itu critical thinking. Mereka tuh jadi curiosity, pengen tahu. Jadi ibaratnya gini, meskipun mereka tanya itu di AI, jawabannya itu tuh sebenarnya bukan itu. Gimana ya ngomongnya? AI itu tuh hanya membantu pertanyaan. Cara kita mengolah pertanyaan yang gimana mereka mau tidak mau harus berpikir lagi. Kayak misalnya kita tanya tentang satu teori, terus ditanya di ChatGPT, terus ChatGPT-nya jawab teorinya benar. Tapi yang kita mau bukan teorinya ini. Contohnya kayak pengaplikasian teorinya di keseharian mereka. Yang mau tidak mau mereka harus berpikir sehari-hari mereka apa yang sudah terjadi dengan teori ini. Jadi menceritakan itu ya. Saat kita mengerjakan soal itu, saat kita membuat soal atau kita merancang soal di sana yang agak susah jadinya. Kayak ya kita sebagai dosen yang generasinya jelas lebih jauh dari mereka, terus mereka lebih mengenal, saya pribadi pasti ngerasa mereka jauh lebih canggih daripada saya. Pasti mereka punya lebih banyak cara kan, ya mau tidak mau saya sebagai orang tua ini, yang sudah tua ini, ya beradaptasi lagi dengan generasi, dengan segala teknologi yang tiba-tiba datang, yang bisa
yang merancang prom sekarang kan ada ya yang konten-konten yang bikin prom di AI itu seperti apa yang baik. Nah, mau tidak mau saya harus belajar itu membuat prom yang memang bisa membantu anak untuk membuat tugas yang merancang otak dia untuk berpikir. Iya, benar-benar. Jadi jadinya benar. Bahasanya tuh jadinya berarti gini, tugas-tugas kita itu justru harusnya merangsang mereka untuk berpikir, merangsang critical thinking, merangsang curiosity mereka, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan jawaban saklek istilahnya gitu, kayak misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, itu kan tinggal masukin ke AI, 1 tambah 1 berapa 2, tapi justru sekarang tugas-tugas kita itu udah nggak bisa kayak gitu lagi. Tugas-tugas kita tuh Halo? Halo, udah datang lagi. Jadi tugas-tugas kita tuh udah bukan jawaban yang saklek lagi, tapi justru jawaban yang membuat mereka berpikir. Nah, itu memang jadi PR lagi sih. Itu PR kayak waktu itu lagi. Saya tuh ada mata kuliah saya itu matematika diskrit tuh. Nah, salah satu latihan soalnya itu kan menghitung konversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal, anggap aja kayak gitu kan. Nah, terus tuh saya tuh bilang gini ke mereka, kalian mungkin kalau misalnya tanya ke AI itu bisa gitu, bisa nih kalian tanya ke AI, konversikan bilangan ini ke ini gitu kan. Nah, tapi yang saya mau adalah kalian tuh harus tahu kenapa kok jawabannya tuh bisa kayak gitu loh. Kan ada prosesnya, ada proses, ibaratnya tuh ada rumusnya, ada proses mencari jawabannya itu memang ada. Nah, kalian boleh tanya ke AI, tapi kalian harus tahu kenapa kok jawabannya tuh bisa seperti itu, caranya tuh gimana, terus misalnya di dalam proses cara itu ada angka ini tuh dapatnya dari mana, dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, itu tuh membuat mereka jadi gini, oh ya, oke, AI itu untuk membantu aku ibaratnya bukan mencocokkan ya, membantu aku mengkoreksi aja, tapi proses aku mengerjakan itu aku yang ngerjain. Dia itu cuman sebagai guru yang membantu aku mengkoreksi jawabanku ini bener apa enggak gitu, tapi bukan menggantikan aku untuk menghitung. Nah, pemahaman itu tuh memang yang harus terus-terusan disampaikan sih ke mahasiswa. Ya. Gitu. Di satu sisi kita harus mengasah kemampuan yang seperti itu, di satu sisinya lagi memang menjadikan AI ini jadi temannya mahasiswa aja. Jadi kayak di saya tuh ada kelas pajak. Di kelas pajak tuh kita ada sesi debat satu mosi terus kita debatkan gitu. Biasanya di sesi awal tuh saya akan bilang ke anak-anak, kalian boleh pakai GPT di sesi satu ini aja, di sesi awal. Tapi kalau misalnya jawaban kalian tidak pahami dan tidak logis, maka nilai kalian akan berkurang. Biasanya kayak gitu, kayak bikin perjanjian aja dengan mahasiswa. Baru setelah sesi ini, kalian nggak boleh lagi menggunakan ChatGPT. Mau tidak mau, mereka harus belajar dulu di sesi awal, menelaah yang mereka baca, menelaah yang mereka punya. Baru nanti di sesi berikutnya, ya mereka tetap harus bicara dengan tambahan opini-opini mereka. Harus ada opini manusianya di dalam. Kita nggak bisa yang bekerja hanya dengan opini ChatGPT aja. Itu nanti yang bikin mereka kasihan sih. Opini mereka yang harus ada. Iya, iya benar yang tadi Budia bilang kan mereka boleh pakai ChatGPT, tapi hanya ibaratnya kan hanya untuk menambah ilmu mereka aja. Pada akhirnya mereka harus mengutarakan ilmu itu kan. Ibaratnya kan berarti kan mereka kan harus ngerti kan. Jadi ChatGPT jadi buku aja gitu kan. Jadi buku, teorinya ada di situ. Teori-teorinya di situ, contoh-contohnya di situ, tapi tetap harus kita baca dan harus kita ngerti, harus kita pahami. Buktinya apa? Kita bisa utarakan gitu kan? Kan bukti kita memahami sesuatu kan kita bisa menjelaskan kembali kan? Kita bisa mengutarakannya. Itu yang penting mereka bisa paham, terus mereka bisa Iya, jadinya
kan ChatGPT itu, nah itu pada akhirnya jadi pembantunya kita, jadi asistennya kita gitu kan. Dan kita tuh tanya ke ChatGPT itu bukan untuk kita apa namanya, bukan untuk kita tuh menyuruh dia berpikir habis itu kita nggak pikir, tapi justru bisa loh ChatGPT itu diajak diskusi itu juga bisa. Kayak misalnya nih, kalau 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 misalnya saya gitu ya, saya belajar satu jurnal gitu kan, satu jurnal penelitian nih saya pelajari gitu. Nah, saya copy paste tuh abstraknya misalnya gitu kan, saya copy paste abstraknya. Terus saya tanya sama ChatGPT, tolong jelaskan dengan bahasa sederhana gitu kan. Habis itu saya baca, oh maksudnya tuh ini gitu, maksudnya tuh ini. Tapi bukan berarti abstrak itu saya copy paste tuh saya bikin bikin artikel jurnal baru dengan itu tuh enggak, tapi maksudnya tuh ini gitu. Jadi teman-teman diskusi, teman-teman belajar kan jadinya gitu. Harus saya akui ChatGPT juga banyak membantu saya dalam hal kayak gini. Apalagi dalam materi yang saya nggak dapat di buku. Ada beberapa hal yang mungkin kita nggak paham nih di buku. Kenapa ada dua perbedaan di buku yang satu dengan buku yang dua tuh beda. Terus akhirnya saya menggunakan ChatGPT kadang-kadang kayak saya tanya, kenapa teori A ini sama teori ini berbeda? Apa yang membuat mereka berbeda? Terus nanti dijelasin sama dia. Setelah dia jelaskan kan jadi kayak insight baru di kita. Oh ternyata itu yang jadi pembedanya. Ternyata ini faktornya. Bisa nggak kalau misalnya faktor itu kita telaah terus kita teliti? Nah tanya ke ChatGPT gitu. Oh tentu saja bisa, dia bilang. Nah dia akan kasih tahu latar belakang hal itu yang mau tidak mau harus kita pelajari kan. Biar kita paham bagaimana. Nah itu tuh perbedaan antara kita sebagai orang yang di tengah-tengah zaman gitu kan. Kita kan di zaman sebelum ChatGPT dan sesudah gitu kan. Kita udah pernah ngalamin belajar pakai buku, kita belajar harus tanya orang, kita belajar harus cari referensi, dan kita habis itu kita berada di zaman dimana semuanya tersedia dalam hanya satu aplikasi dan tinggal ngechat doang. Nah, mentalnya kita tuh kurang lebih kuat dan lebih kuat menghadapi ChatGPT ini karena kita udah pernah ngalamin yang istilahnya manual gitu kan. Nah, kalau teman-teman mahasiswa ini, mereka kan mungkin nggak pernah ngalamin yang manual, mereka langsung ngalamin yang instan gitu. Nah, jadi sekarang PR lagi nih buat kita untuk mendampingi mereka gitu kan jadinya. Kan kita gimana caranya untuk memberitahukan mereka bahwa ChatGPT ini tuh anggap aja ini tuh sebagai teman diskusinya kamu, teman kamu untuk bukan teman sih, teman kamu untuk bertanya sesuatu yang kamu nggak tahu, bukan nyuruh dia ngerjain tugas kamu gitu. Terus teman kamu 300 siswa kalau tahu. Iya, anggap aja ChatGPT ini temanmu yang pinter, teman pinter yang baik gitu, yang mau bantuin. Bukan minta contekan, itu beda tuh. Ya benar. Bukan nyontek ke teman, tapi minta diajarin sama teman. Nah, bener. Itu tuh PR gitu buat kita. PR lagi buat kita, buat ngasih pemahaman ke mereka. ChatGPT bukan temen pinter yang bisa kamu contekin, tapi temen pinter yang bisa bantuin kamu supaya kamu tuh pinter kayak dia. Gitu. Tapi susahnya adalah mereka yang kita ajar ini bukan anak dasar. Kalau misalnya anak dasar atau anak SMP itu bisa kita tanamkan hal seperti itu. Jadi dari kecil mereka tahu, oh ternyata ChatGPT ini adalah asisten dia untuk nanti terus-terusan ke depan bisa ngebantu dia. Nah itu bisa kita tanamkan. Tapi kalau ke anak-anak kuliah nih yang usianya sudah matang, yang mereka sudah mulai paham kalau misalnya egonya sih, yang egonya lebih tinggi, ya nggak masalah kalau misalnya saya tahu sekarang ini juga nanti juga nggak perlu ditanya lagi, yang kayak gitu. Itu yang agak susah sebenarnya di mata kuliah kita mungkin bisa paksa, di mata kuliah kita yang kita ajar kita mungkin bisa paksa mereka untuk memahami kalau ChatGPT ini bukan joki kalian di kelas, tapi yang membantu kalian diizinkan. Tapi di mata kuliah lagi kan nggak kayak gitu. Kadang nggak semua dosen berpikir mahasiswa harus paham. Kadang ada dosen yang ya nggak apa-apa, yang penting dia lulus.
Ada kan yang kayak gitu juga. Nah, Ya, kan menghindari pemikiran seperti ini sih, karena efeknya bakal ke kelas kita juga. ya. Dan sebenarnya ada satu lagi nih penyakitnya anak zaman sekarang tuh adalah mereka itu emang karena udah terlahir dengan teknologi, mereka pengen semua tuh serba instan, memang kayak gitu. Eh, Sedangkan mereka aja lahir dari dia di zaman dimana kalau kita pengen sesuatu tinggal pesen nggak usah kemana-mana besok udah diantar depan rumah kita ya kan. Jadi Iya. memang pikiran pengen semua serba instan tuh itu PR lagi memang buat diubah sih untuk memberitahukan ke mereka bahwa proses belajar proses diskusi proses belajarnya ini tuh seru loh daripada sekedar kamu tuh sekedar tanya terus dia kasih kamu jawaban habis itu jawaban itu kamu pindahin ke bukumu itu tuh beda dengan kamu eh, apa namanya tanya prosesnya atau pengen tahu sesuatu tanya sama ChatGPT kemudian kamu tanya lagi sama dia di apa dikulik di apa namanya digali lagi itu lebih seru loh. Nah untuk menanamkan ini memang nggak gampang sih pasti harus terus-terusan nggak bisa cuma sekali doang apalagi kalau kita tuh masih tipikal yang ini saya juga belajar sih tipikal dosen yang kalau ngasih tugas atau ngasih soal itu ya jawaban yang mati gitu maksudnya bukan mati ya jawaban saklek gitu loh yang tinggal Itu kayak jawabannya A ya udah A gitu. ya bukan jawaban yang merangsang critical thinking atau curiosity mereka gitu. Itu jadi PR banget. Jadi mau tidak mau kita juga harus belajar di sana. Mungkin itu bentuk adaptasi kita sebagai dosen sih, sebagai pengajar. Itu bentuk adaptasinya. Dan tapi ini berat ya sebenarnya agak berat juga ya buat kita ya karena saya pernah nonton tuh reels ada satu reels gitu kan dia bilang gini dosen milenial dulu diajar oleh dosen boomer yang nggak mau tahu yang pokoknya killer terus nggak jarang mau ngertiin mahasiswa jarang yang mau mendampingi mahasiswa tapi dosen milenial harus berhadapan dengan mahasiswa yang harus di harus didampingi. Jadi sebenarnya gini, kita tuh nggak pernah ngerasain didampingi, kita nggak pernah ngerasain di tapi kita harus kayak gitu. Coba, kita belajar. Bentuk adaptasinya kayak gitu ya. Kayak kakak pertama yang punya adik, adiknya banyak. Masih kalau misalnya dosen Gensi yang nantinya jadi dosen ketemu dosen milenial yang pengertian oh dia punya pola nih oh aku besok bakalan jadi dosen yang kayak gini karena aku dulu juga di ngertiin aku juga di tapi kan kita kan enggak ya Iya, kita kan nggak dapat yang kayak gitu. Kita dapatnya yang kalau misalnya waktu bimbingan jurnalnya salah, jurnal kita dilempar sama dosennya. Iya, terus kita dapatnya dosen yang misalnya kita mau janjian tuh dia nggak pernah bales tuh SMS kita. Pokoknya ya kita tunggu aja tuh depan kantornya dia entah kapan dia datang. Kalau jatuhnya lebih ke itu juga sih. Anak-anak bisa dibilang nggak sih anak-anak zaman sekarang itu tidak bisa menahan banyak tantangan, tidak terlalu kuat untuk bukan tidak terlalu kuat tapi kayak mereka dimudahkan untuk segala hal jadi mereka tidak bisa menahan banyak tantangan itu mungkin Ya mereka makanya ada di usia mereka lebih banyak. Tapi anyway ini bisa jadi topik lagi sih tantangannya mereka sama tantangannya kita tuh beda. Oh iya. Tantangannya Iya. sama Z tuh beda. Sebenarnya apa yang mereka lakukan sekarang itu adalah sesuatu yang memang seharusnya kayak gitu. Maksudnya gini, memang seharusnya itu dosen itu menghargai kita. Tapi kan kita dulu nggak gitu ya. Maaf ya dosen-dosenku yang dulu. Tapi kan kayak gitu kan Bu. Maksudnya seharusnya kan dosen itu kan nggak boleh loh apa namanya ghosting, lempar skripsi mahasiswa seenaknya gitu. Ada beberapa hal yang saya belajar setelah saya jadi dosen. Di awal
tahun saya belajar jadi dosen, masih awal-awal tahun, kita tuh punya perjanjian di kelas kalau misalnya telat 5 menit, kalian tetap saya absen, tapi kalian nggak boleh masuk kelas. Tetap saya absen, tapi kalian nggak boleh masuk kelas. Setelah saya telaah lagi, satu semester peraturan itu akan menyulitkan mahasiswa untuk belajar. Ya, di satu sisi mereka akan disiplin, tapi di sisi lain memang sih setelah itu mereka akan jarang yang datang terlambat. Tapi di sisi lain saat itu terjadi itu justru merugikan mahasiswa. Jadi dari sana saya belajar kayaknya saya nggak mau jadi dosen yang kalau misalnya saya menghukum seseorang saya akan merugikan dia. Dimanapun satu, dia sudah membayar untuk belajar. Mahasiswa ini sudah membayar untuk belajar. Bukan berarti saya memanjakan mahasiswa, bukan begitu. Tapi hukuman yang saya kasih ke mahasiswa adalah hukuman yang tidak merugikan atas uang yang dia bayar. Contohnya gini, kalau dulu dia harus keluar saat dia mau masuk kelas, dia telat, sekarang dia harus duduk di depan. Kalau dia masuk dan dia telat, dia duduk di depan dan dia harus menjelaskan mata pelajaran yang kami pelajari minggu lalu. Ternyata jadi ada dihadapkan dengan hal seperti itu dia lebih takut. Jadi minggu depannya dia datangnya lebih tepat waktu biar nggak disuruh untuk ngejelasin. Mencari-cari tipe yang seperti itu. Kalau dulu saya ingat ada satu dosen saya yang dia nggak senang kalau pulpen teman saya jatuh waktu dia menjelaskan. Pulpennya jatuh, terus marahlah profesor ini. Beliau adalah profesor. Marahlah profesor ini. Saat profesor ini marah, dia nyuruh teman saya keluar. Di satu sisi kita ngerasa dosen ini serem, berarti kita harus lebih taat. Iya, jadi ketakutan yang bikin kita taat kan, mau tidak mau. Tapi di satu sisi setelah kita lulus kita ngerasa apa salahnya sih kalau misalnya itu dosen memaklumin aja kalau pulpennya jatuh. Oh ya udah ditegur sekali, nggak usah disuruh keluar. Kan jadinya si anaknya rugi hari itu sekali per satu pertemuan. Memang bedanya di sana sih. Iya, makanya kapan-kapan kita harus bahas nih permasalahan Gen Z sama permasalahan kita milenial. Kita tuh dulu permasalahan kita tuh mungkin kita merasa permasalahan kita itu lebih banyak daripada Gen Z mungkin, tapi ternyata nggak juga. Jadi kapan-kapan sebenarnya cara kita merespon dan cara mereka merespon. Ya, dan apa ya, cara mereka untuk bukan cara sih, apa ya boleh bisa dibilang cara mereka hidup sekarang itu memang udah jauh berbeda dan itu membentuk kepribadian mereka kan soalnya. Cara mereka merespon pun berbeda. Tapi kayaknya ini kita perlu bikin itu dulu sih, list ataupun nanya-nanya dulu tuh Gen Z-nya masalah kalian tuh apa sih sebenarnya gitu ya, untuk dibawa ke video ini. Iya, boleh. Wawancara dulu sama mahasiswa, tapi mahasiswa yang mau diajak ngobrol sih. Ada mahasiswa nggak mau diajak ngobrol? Ada mahasiswa banyak yang mau diajak ngobrol anak zaman sekarang. Di sini tinggal 15 detik lagi. 15 detik remaining. Baik, minggu depan kita live lagi dengan topik yang berbeda, atau kalau misalnya ini masih belum selesai ya kita lanjutin lagi. Oke, terima kasih Bu Dea atas